Banyak banget orang yang hanya pintar mungkin ya, hanya pintar, hanya tahu, tapi tidak memiliki akal. Kenapa saya bisa bilang begini gitu kan? Karena banyak orang pintar, banyak orang yang emang menurut kita itu, wow dia idola lah gitu, dia influencing kali ya mungkin ya, yang memanfaatkan ketenarannya untuk membagikan kebodohannya. Ada ketidaksinkronan antara rakyat dengan pemerintah, pasti ada untuk beberapa orang yang ingin meluruskan dan untuk mengkritisi kan. Nah, ketika itu terjadi, lalu timbullah ada yang namanya pengalihan isu. Hal tersebut dilakukan agar kasus utama itu tertutupi. Jadi rakyat pun fokus dengan hal-hal masalah-masalah sepele ya. Itu namanya kan baru mengkritik kan. Itu yang dimaksud namanya membangun. Jadi misalnya, wah Pak, ini kurang luas lahan sengketanya, tambah lagi, oke tambahin. Seperti itu loh, kan jadi membangun, jadi makin luas lahannya. Selamat datang di podcast Bebas Berisik. Coba gue mau sapa dulu dari Papa Mindo. Gimana kabarnya nih Papa Mindo nih sebagai calon pejabat? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, om swastiastu. Alhamdulillah saya baik hari ini. Rekening aman Pak, rekening aman, rekening. Rekening, aduh kurang aman ini. Nggak ada yang bisa dicuan-cuanin lagi. Dicuanin sama yang lain soalnya. Oke, baik. Misalkan Bang Dali nih, gimana kabarnya Bang Dali? Aduh, saya sedih ya. Tentang kematian Nairobi. Cukup sekian. Aduh, ada apa lagi itu? Sepertinya banyak masalah sekali. Nih, jadi gue mau berbicara tentang teror meneror nih. Ini kan kita dihangatkan banget ya pada Jumat 29 Mei 2020. Ini Bang Dali dan Pak Mamindo udah tahu kan, karena berita ini sampai sedunia gitu, sampai Spanyol kedengeran juga kan Bang? Oh. Yang mana? Teror. Yang teror. Teror UGM sejak kapan media memviralkan itu? Oh iya, nggak ada ya. Kan udah saya suruh berhenti. Iya, untuk apa ada Kominfo? Nah, ini gue mau bacain dulu ya berita yang mungkin gue ulas kembali karena media juga terlalu pasif ya untuk mengulas berita-berita seperti ini. Jadi UGM nih ya mendadak menjadi sorotan masyarakat karena komunitas mahasiswanya, kita bisa bilang CLS atau Constitutional Law Society, FH UGM menggelar sebuah diskusi. Nah, tapi anehnya ya, ini tuh banyak banget tuh fakta-fakta yang menurut gue serem banget cuy. Karena kan ini diskusi adalah meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem kenegaraan. Nah, gue mau berbicara tentang fakta dulu nih. Ini kan akun sosmednya diretas nih, Bung, dan Papa Mindo nih. Kalau menurut kalian, gimana ya? Ya, Papa Mindo gimana? Sebagai pelaku? Kok pelaku? Kan saya hanya menyampaikan, dititipkan uang ya sudah. Anda selalu berbicara dengan uang. Jadi seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya kita tinjau dari tata bahasanya, itu kan judulnya adalah meluruskan persoalan pergantian presiden. Meluruskan pergantian presiden berdasarkan sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan. Nah, sebenarnya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu ya mungkin aja mahasiswa itu mau mengedukasi yang lain itu. Jadi kalau misalnya ada pergantian presiden itu berdasarkan tata kelola negaranya seperti apa. Dan mungkin itu juga bukan bermaksud untuk presiden yang sekarang menjabat. Tetapi entah kenapa yang di atas saya itu takut sekali. Sepertinya takut akan digantikan. Padahal udah dibilangin slow bro, kalem wae. Kalau menurut Bang Dali nih sebagai komentator lah kita bilang, ini gimana Bang? Teror ya. Lewat WA ya? Ada lewat WA, ada yang secara langsung, diorder lewat Gojek, dan semacamnya. Yang saya lihat sih, kalau dia bisa tahu sampai alamat dan nomor telepon rumah nomor telepon HP udah diganti, terus ternyata terdeteksi lagi, itu pasti menggunakan
perangkat yang sangat canggih. Dan itu hanya dimiliki oleh, ya sudahlah. Loh, sebentar. Gini Bung Dali, untuk apa perangkat canggih? Sementara tata kelola negara maksudnya data-data kependudukan kan dipegang. Untuk apa menggunakan alat-alat canggih? Anda ketika Nah menggunakan itu, nomor baru Anda harus mendaftar kan? nah itu akhirnya Anda membuka mulut. Nah itu, Loh, kalau siapa saya yang tutup mempunyai mulut, akses ke situ? Siapa kal- yang punya kalau akses? saya tutup mulut saya sudah menjadi orang yang luar biasa, sudah punya mobil banyak. Nah itu, siapa yang punya akses ke situ? Kok tiba-tiba sok-sok membela, padahal ya sudahlah. Iya Bung, ini kan saya mau bacain ya. Sebenarnya ada sedikit kelucuan ya. Jadi si hacker ini ngerubah judul diskusi cuy. Jadi pas Kamis 28 Mei nih dibilang gini, gerakan makar di UGM saat Jokowi sibuk atasi COVID-19. Nah, dia menyatakan inilah demokrasi pada saat bangsanya sibuk bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19, kelompok sampah ini justru malah mewacanakan pemecatan presiden. Ini jelas makar dan harus ditindak. Nah ini ada semacam adu domba ya, apa adu kambing kali ini? Loh, itu kan sengaja dilakukan agar diskusi itu tidak berlanjut. Kalau misalnya diskusi itu tidak dilakukan berita-berita seperti itu, maka tidak ada orang-orang yang tersulut dong. Kan rakyat zaman sekarang lebih banyak yang mudah tersulut oleh berita-berita hoax. Gimana Bang Dal ini menyikapi perkataan calon pejabat ini? Ya, kalau itu kan dia yang nyuruh. Jadi saya menanggapi tentang hoaxnya aja ya. Jadi yang tentang yang hoax itu kan, itu yang buat itu pasti dia tidak, pertama dia pasti membaca, hanya dia ingin menjadikan rakyat melawan rakyat gitu. Ketika rakyat melawan rakyat, ya kan pejabat senang. Karena apa? Karena apa ya disebutnya ya? Ketidakbaikannya ya mungkin ya. Bahasa halusnya ketidakbaikannya tertutupi. Jadi di adu domba gitu ya Bung ya? Loh, Iya. sebentar Bung Dali. Saya ingin bertanya, Anda tahu dari mana kalau misalnya kami ini menginginkan ada adu domba di antara rakyat itu? Dari segi berita yang Loh, dikeluarkan aja itu hanya menuliskan pemberhentian presiden. loh, sebentar. Dan Anda mengatakan apa? Pemecatan. Bukan Loh, berarti itu bermaksud untuk mengadu domba. Ada hal lain yang dapat terjadi. Kami pun mungkin ingin rakyat itu hanya mendengarkan perkataan kami. Kalau nah, misalnya hal-hal diskusi seperti itu muncul, maka akan timbul-timbul benih-benih, bibit-bibit untuk melawan yang sudah ada. nah, nah itu Anda mengakui. Kan bukan berarti mengadu domba. Kami kan Ya, hanya ingin mereka itu memiliki pendapat yang sama, cuma itu aja kok. pendapat yang sama. Sama-sama nggak jelas. Ya, ya sama. Jadi tidak ada yang menolak. Apapun yang kami lakukan ya mereka terima. Nah, ini nih calon pejabat emang sama aja nih mengadu domba atau enggak? Pinter Karena ngelesnya ya. karena media ini dari katanya kan pemberhentian presiden, terus ya pokoknya diatur segimana rupa agar pendukungnya itu tetap menyukai keadaannya. Heeh. Karena banyak banget ya berita-berita yang emang sebenarnya itu nggak divalidasi, tapi orang-orang suka, akhirnya menjadi sebuah kepercayaan, dan itu adalah fakta yang berjalan di online gitu. Jadi itu sebenarnya fakta online, bukan fakta lapangan. Oke. Seperti itu. Bukannya itu opini ya? Nah, Hal yang belum tervalidasi itu bukannya sebuah opini. nah bagi kaum Anda itu fakta. Loh, itu bukan fakta, itu keharusan. Keharusan bagi yang lain untuk mengikutinya dan memiliki pemahaman yang sama. Ya sama aja, kan orang yang baca ini kan pasti mengimprovisasi pikirannya bahwa hal itu benar. Nah, Padahal
Nah, padahal tidak seperti itu. Nah, lalu kan tadi Bung Dali sendiri yang bilang itu membuat pikiran mereka terimprovisasi. Berarti bukan salah kami dong. Salah mereka mempercayainya. Ya, mereka juga salah menanggapinya. Nah, Tapi ya udah pembodohan massal yang wong Anda gitu berikan, aja kok repot. Berarti kan ya pembodohan salah massal yang mereka. Anda itu wajib untuk mencerdaskan bangsa. Loh Oh, sudah mencerdaskan kan. bangsa. Kan kita sudah memberikan wajib belajar Oke, 12 tahun. Oke. Sabar, ini baru 11 menit pertama nih. Ini gue mau tanya ya, maksudnya kan ini bukan suatu makar ya. Karena kan makar itu beda lah dengan ini Beda. kan sebenarnya Makar untuk itu yang ada di bunga. itu mawar itu mekar. Emang Pak pejabat ini bisa aja gitu di saat yang serius gitu. Loh iya kan Ya, biar Anda ya, tidak fokus dengan diskusinya. Ya, warga galau Anda mendapatkan sepeda karena benar. Enggak, tapi gue ingin mempertanyakan dari segi ini nih ya. Maksudnya dari segi ketidaksinambungan gitu. Ini kan keilmuan lah untuk dari mahasiswa hukum ini kan, FHU UGM ini kan. Sebuah diskusi loh, bukan makar. Apakah memang calon pejabat ini tidak bisa membedakan gitu ya antara mana diskusi dengan makar atau memang ada ketakutan tersendiri gitu? Loh kan saya sudah bilang kalau misalnya saya sudah menjelaskan bahwa hal itu hanya forum diskusi, bukan untuk menjatuhkan, tetapi yang berada di atas saya itu ya sangat takut. Entah yang menduduki jabatan tersebut atau Sebutin dong. atau yang berada di sekitar jabatan tersebut. Sebutin dong Pak, sebutin. Sebutin siapa? Oh tidak Atasan bisa. Bapak. Nanti saya tidak dibagi cuan-cuan lagi. Gimana Bang Dali ini? Ya, saya ingin sedikit berbicara tentang edukasi ya sebenarnya. Anda, Pak Pamindo, jangan memancing-mancing saya. Loh, siapa yang memancing? Udah malam masa mancing. Jadi gini, sebagai warga yang jauh dari negara Anda, saya mencoba melihat dari Google bahwa banyak sekali forum diskusi. Iya. Ya lalu. Aduh, kayak disadap deh. Sepertinya Bung Dali ketiduran. Enggak. Tadi kedengeran nggak suaranya? Belum sampai forum diskusi dong. Kedengeran ya? Baru sampai Google. Jangan-jangan baru sampai Google ya. Ya, jadi saya lihat dari Google ya. Saya lihat dari Google nih. Wah, ada ketahuan ya. Dari Google aja udah ketahuan bahwa negara Anda ini anti mimbar akademik. Akademisi yang berbicara tentang kebijakan-kebijakan atau tentang hal-hal yang berbau dengan negara ataupun tentang tentang kerakyatan lah, atau apalagi hak asasi manusia itu banyak sekali takut gitu. Itu kan berarti sebuah langkah kerja nyata dari apa yang kami lakukan dong. Sehingga di Google itu banyak berita-berita bermunculan seperti demikian. Lagi pula Itu tanda iya. Anda tidak mampu menandingi intelektual akademisi. Loh, bukannya tidak mampu kan? Kan saya sudah katakan di awal, bukannya tidak mampu. Kami hanya ingin mereka itu sepemahaman dengan kami agar tidak ada itu lagi yang namanya demo-demo untuk apalah itu. Lebih baik kita saling dukung satu sama lain. Makanya kami itu ingin menciptakan individualis yang mampu menjadi budak-budak korporat ataupun berinovasi untuk dirinya sendiri. Yang penting apapun yang dilakukan bisa mendapatkan hasil-hasil cuan-cuan. Gimana Bang? Yang mendapatkan hasil itu ya golongan Anda. Loh iya, kan yang penting mendapatkan hasil. Mereka pun kan loh, mereka Anda juga kan mengatakan senang atas nama negara, atas nama rakyat. Tapi
tidak pernah mementingkan apa yang Anda bicarakan. Loh, Anda tidak kok, selalu itu takut buktinya dengan atasan saya berbagi sembako di jalanan langsung. Anda selalu takut dengan para kritisi yang berintelektual. Tetapi mengapa Anda tidak melawan itu? Malah Anda menyerahkan suara Anda ke kritisi yang tidak ada tandingannya. Maka itu Anda melawan kita-kita ini, para akademisi intelektual, dan memberikan opini yang Anda tidak paham lah. Karena Anda pun mungkin tidak mengerti bahasa-bahasa kita itu dengan kekerasan, dengan teror, dengan Loh, apapun itu gitu. begini loh Mas. Gini sih ya, aku jelasin dulu. Jadi, bukannya kita itu tidak mampu atau eh, tidak bisa menandingi, tapi kita itu lebih mementingkan untuk bagaimana memper memper apa ya bahasa halusnya. Sepertinya tidak ada kata yang halus. Saya jadi bingung. Memperkaya diri sendiri lah ya. Nah, kan jadi tersebut juga. Tapi oke, jadi gue mau bahas ya. Ini kan sebelum kita mau masuki politisasi akademik ya. Ini gue mau apa ya, ngelihat kejam banget nih, sampai kayak pemesanan ojek online ke kediaman korban, ancaman pembunuhan dalam bentuk pesan tertulis hingga telepon. Nah, kabarnya menurut kalian ya sebagai warga Spanyol dan calon pejabat, akankah ini diusut tuntas gitu? Karena kan ada yang berbaik hati nih, kita sebutlah Bapak Mahfud MD kan, dia bilang suruh tuntaskan ini. Cuman sebagai rakyat galau gitu, bukan kita tidak percaya dengan aparat yang berwenang, tapi kita melihat ada kesimpang pilihan lah. Kayak misalkan kasusnya Abu Janda yang mempunyai kontroversi yang begitu banyak, dan baru kejadian Ruslan Buton. Nah, kayak Ruslan Buton kan baru beberapa hari, nggak ada 5 hari lah, sehari sampai 3 hari langsung ketangkap begitu saja, dan itu dilaporin satu dan langsung cepat aja gitu dengan istimewanya pakai pesawat dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalkan menurut Bang Dali dulu nih menyikapi ketidaksimpang pilihan, dan pertanyaan saya tadi, akankah ini benar-benar diusut tuntas gitu? Ya, ini yang berhubungan dengan demokrasi mungkin ya, berbeda pilihan ya, atau berbeda pendapat kalau menurut saya gitu kan. Mungkin seperti yang dibilang oleh Pak Pamindo yang berulang kali, yang tidak sepemahaman ya akan ditindaklanjuti gitu kan. Karena ya mungkin Pak Pamindo tidak ingin pembodohan massal dan menurun ini berhenti. Oh, jelas. Karena mungkin menurut saya gitu kan, menurut saya aja ya ini ya, kalau ada pendapat lainnya boleh, karena ini negara demokrasi gitu. Saya tidak akan meneror kok orang yang berbeda pendapat dengan saya. Oh, jelas. Itu kan bagian kami. Anda jangan ambil bagian di situ dong. Ya, kalau Anda ingin saya mendapatkan cuan juga. yang ada, saya mendapatkan cuan yang lain. Lanjutkan Bang. Ya, jadi banyak banget orang yang hanya pintar mungkin ya, hanya pintar, hanya tahu, tapi tidak memiliki akal. Oke. Kenapa saya bisa bilang begini gitu kan? Karena banyak orang pintar, banyak orang yang emang menurut kita itu wow, dia idola lah gitu, dia influencer, influencing kali ya mungkin ya, Asik. yang memanfaatkan ketenarannya untuk membagikan kebodohannya. Oke. Ataupun orang-orang yang emang disebutnya mungkin udah guru besar lah, tapi karena ada kepentingan, analisa akal dan pikirannya itu mandek. Sorry, ini lebih tepatnya yang ke warna kuning-kuning ya, alma mater ya, bukan? Ya saya tidak tahu ya.
Heeh. Oke. Karena ya alma mater itu kan udah banyak bisa dibeli juga. Iya benar. Ya itu aja sih kalau dari saya. Gimana Papa Mindo nih menyikapi perkataan dari Bung Dali nih? Menurut saya tadi bisa diulang Pak karena Bung Dali lumayan panjang juga penjelasannya. Saya jadi Iya, lupa pertanyaannya. Ya Anda kan selalu lupa. Iya dong, kalau masalah uang saya tidak lupa. sama janji juga lupa. Oh iya benar. Ingat Janji itu. juga lupa dong. Oke, nih Pak, ini pertanyaan saya sebenarnya simpel, ketidaksimpang pilihan lah, kayak misalkan Oh contoh iya. urusan buton dan cuma sehari 3 hari, lalu ada kasus sabu janda dan lain Oke. sebagainya. Iya. Tadi kan menurut Bung Dali kan itu seharusnya diusut kan. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Kalau misalkan diusut memang diusut Pak, tapi kan kita lihat memang cepat gitu, tapi tidak ada konsistenan dan tidak kelihatan gitu. Kita Loh. lihat dari novel Baswedan aja berapa tahun nih gitu. Oh iya, nah itu Anda tahu. Jadi itulah yang dinamakan apa ya? Keadilan gitu di mata Bapak. Bukan. Itu untuk formalitas. Jadi pun rakyat tahu, oh iya, aparat kita bekerja dengan baik. Sebenarnya kan yang mereka lakukan kan yang gaji kita juga. Loh, kalau misalnya mereka mau bertindak sesuka hatinya, kami nggak bakal gaji mereka dong. Andai kan pejabat jujur seperti Anda ya. Loh, saya nggak jujur, saya hanya untuk membuka pikiran. Seperti yang tadi Anda bilang kan, novel Baswedan saja sudah tertangkap pelakunya. Apakah Anda percaya itu pelakunya? Sehebat itukah pelakunya tidak memiliki masalah dengan novel Baswedan? Tiba-tiba bisa menyiram air keras? Iya, iseng-iseng berhadiah emang menggosok ale-ale. Tapi saya heran loh Pak ya, gini, ketika novel Baswedan yang kelihatan jelas sekali CCTV-nya ada gitu ya, dibandingkan dengan Ferdinand yang sampai lari pun kekejar dan dikejar loh, saking antusiasnya gitu. Gimana ya? Coba Bang Dali ini menjelaskan kegalauan saya coba. Ya Pak, namanya juga kan beda. Orang ada dekengan sama enggak. Pertama. Terus itu yang Ferdinand itu. Ya kan kalau nggak ditangkap, mana ada bahan untuk Apa Pak? itu Kurang Pak jelas tadi maksudnya. apa? Nggak ada citranya, Pak, katanya. Iya. Oh, saya nggak bilang itu loh. Wah, Anda mengada-ngada Oh ya. iya, maaf. Kuping saya terlalu tajam. Gimana Pak Pamindo nih? Katanya Oh, iya. bisa dibilang pencitraan doang nih kalau kata Bang Dali. Gimana Pak Pamindo menyikapinya? Ini nih. Mungkin Anda belum tahu. Di dalam sebuah sistem pemerintahan itu ketika terjadi suatu masalah, ketika ada ketidaksinkronan antara rakyat dengan pemerintah, pasti ada untuk beberapa orang yang ingin meluruskan dan untuk mengkritisi kan. Nah, ketika itu terjadi, lalu timbullah ada yang namanya pengalihan isu. Hal tersebut dilakukan agar kasus utama itu tertutupi. Jadi rakyat pun fokus dengan hal-hal masalah-masalah sepele ya, kayak remah-remah gitulah. Kayak contohnya Terus apa sebenarnya Pak? itu juga tidak terlalu penting kan. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya lah itu seperti yang di Natuna sudah tidak ada kabar lagi karena waktu itu udah ada berita-berita kerajaan-kerajaan kan. Tapi lepas lagi itu buktinya orang-orangnya. Oke, Pak, ini saya mau melanjutkan pertanyaannya karena cukup nyambung lah kalau menurut saya. Ini kan semacam ada politisasi dari ke akademik ya Pak. Artinya gini, ini kan mencoreng lah istilahnya orang yang mempunyai kritikan atau ada diskusi ini lalu diteror kayak gini kan mengurangi rasa-rasa demokrasi Pak. Dan pertanyaan saya adalah apakah kita bisa dibilang masih di negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi? Gimana kalau menurut Bang Dal ini? Sejak kapan ada kata demokrasi di negara kita? Emang nggak ada ya Bung ya? Malah, iya, apa sejak reformasi? Malah dari situ mulai runtuh, bukan mulai runtuh ya, malah nggak lahir, sama aja kalau menurut saya gitu. Kalau menurut saya ya, mungkin numbuh dikit, ya habis itu ditebang lagi. Numbuh dikit, ditebang lagi. Jadi belum seutuhnya
ya udah ditebang gitu. Maksud saya, jika masih ada pemberedelan, terus penangkapan, terus pembubaran diskusi atau teror gitu, namanya demokrasi itu mungkin nggak ada ya kalau menurut saya. Apalagi banyak aduh buzzer Aduh. lagi, keceplosan kan. Heeh. Kalau menurut saya banyak banget buzzer-buzzer yang emang digunakan untuk menutupi hal-hal yang demokrasi gitu kan. Pendapat-pendapat pendapat-pendapat yang tadinya emang menjunjung keadilan malah dikira apa? Contohnya, mahasiswa yang aksi turun ke jalan. Ngomongnya apa? Ngapain sih gini-gini, bikin ini, bikin itu gitu kan. Padahal dia lupa awal mula reformasi itu dari mahasiswa turun ke jalan. Seperti itu. Gimana calon pejabat nih? Aduh, menurut menurut Bung Dali itu demokrasi sudah tidak ada. Masih ada kok demokrasi itu. Tapi Boleh mengkritik, tapi kritik itu yang menguntungkan untuk kita. Kalau nggak menguntungkan ya buat apa? Gitu loh. Kalau yang menguntungkan buat Anda itu kritik ke rakyat. Aneh, rakyat masa mengkritiki rakyat. Loh, itu namanya kan baru mengkritik kan. Itu yang dimaksud namanya membangun loh. Jadi misalnya, wah, Pak, ini kurang luas lahan sengketanya, tambah lagi, oke tambahin. Seperti itu loh. Kan jadi membangun, jadi makin luas lahannya. Iya Pak, korupsinya kurang nih, tambahin gitu ya. Nah, itu Anda cerdas. Gitu loh. Itu aja kok repot. bener. Ada ya rakyat yang goblok kayak gitu. Bukannya ada, banyak kok. Sekarang sekarang Banyak ya. begini. Yang Anda pikir mereka yang orang-orang duduk di atas sana, itu mereka memang tidak turun ke jalan pada waktu itu, waktu yang Anda bilang pada masa reformasi. Turun, Pak. Sebagian besar orang yang di atas adalah orang yang turun pada ketika masa reformasi. Apa Anda tidak pernah berpikir kalau mereka itu takut hal tersebut akan terjadi lagi? Tapi kan ini gimana? Kalau Gimana, saya Pak? kalau saya kalau saya lihat ya, emang orang yang paling kenceng teriaknya pas reformasi itu ya yang paling banyak korupsinya. Ya mungkin ya, yang paling depan, yang paling dapat jabatannya paling Oke. gede. Loh iya, kan makanya ketika mereka sudah turun ke jalan kan mereka tahu apa yang terjadi, apa yang bisa mahasiswa lakukan. Makanya kan tadi ketika Bung Rakyat Galau ini bertanya, apakah ada politik di kampus tersebut yang mempengaruhi? Sudah jelas, karena mereka yang di atas pun tahu apa konsekuensinya jika hal-hal tersebut terjadi dong. Mereka udah pernah mengalaminya. Hanya dengan sudut pandang yang berbeda. Berarti sebenarnya sama aja ya. Ketika presiden kedua turun dan presiden keempat turun itu emang ada yang, atau 2, 3, 4 turun itu mungkin ada yang Loh, merencanakan ya. itulah yang namanya politik. Anda ini emang kurang belajar untuk politik sepertinya. Anda kalau misalnya Iyalah, berada di saya kan tidak. pemerintahan, Anda bakal akan sangat mudah dicopot. Iya, karena kan saya tidak mencari duit dari politik, tidak seperti Anda. Nah, itu kesalahan Anda. Seharusnya cari duitnya. Lumayan loh, kapan lagi makan duit rakyat? Iya, oke. Ini gimana nih kalau misalkan kita ke pertanyaan selanjutnya ya, nanti ini udah lumayan panas ya. Setengah jam pertama Ya, nih. wong panas. Si itu baru panas, saya sudah terbakar. Nggak tahu besok saya gimana. Mungkin dari Bang Dali nih punya pertanyaan ke calon pejabat nggak? Saya mau nanya nih ke calon pejabat. Iya, bagaimana? Apa yang Anda pikirkan selain cuan? Ya, sudah pasti dong keuntungan untuk golongan-golongan saya. Selagi Ya, tidak untuk bisa apa? mendapatkan cuan, masih banyak yang bisa didapatkan.
Harga jadi gubernur sekarang berapa, Pak? Wah, itu tergantung. Anda meminta kemenangan di daerah mana? Ya, yang daerah agak barat lah. Agak barat. Oh, agak barat itu susah. Karena sekarang aja lagi krisis yang masalah rasisme. Itu timur, Pak. Oh, bukannya barat ya? Nah, ini nih, nggak ada edukasi. Iya, mata angin saya udah kebalik sama uang. Tapi Pak, menurut Bapak-bapak ya, menurut Bang Dali dan Pak Pamindo, akankah kejadian ini akan terus menerus gitu di teror meneror untuk apa ya? Ini sih udah dibilang kriminal dan sistem gangster kali ya, Bang, kayak di film-film cuy, teror meneror gini-gini gitu. Gimana Bang Dali menyikapinya? Kalau saya sih, saya tetap berpositif thinking bahwa negara ini akan mencapai demokrasi seutuhnya. Kapan, Pak? Kapan? Ketika pemuda-pemuda kayak kita merubah pikiran kita, cuy. Asik. Mm-mm. Ketika pemuda-pemuda yang sering mendengarkan uh, podcast-podcast tentang cinta, perasaan, itu mendengarkan konten seperti ini. Karena di sini kalian akan mulai peduli akan masa depan. Kenapa? Karena kalau bukan Anda yang menduduki kursi itu, maka akan golongan-golongan itu lagi yang menduduki. Dan jika Anda menduduki golongan itu, ya saya yang akan mengkritisi. Sampai dapat jabatan Pak ya, kritisnya ya. Iya. Lalu apa yang akan Anda lakukan setelah mendapat jabatan? Ya, saya kan membaca pedoman yang terdahulu lah. Kayak gimana? Oh, berarti Anda akan melakukan hal-hal yang sama dong. Nah, yang dahulu yang mana dulu? Oke. Oke. Mm-mm. Ya gimana Pak? Lebih diperjelas nih Pak. Ya, pokoknya yang aman dan besar lah. Nah Pak, ini kayak misalkan saya lebih bahas ke nilai-nilai Pancasila ya, karena anak-anak muda ini harus didoktrin nilai-nilai Pancasila, dan mungkin calon pejabat yang udah lupa gitu nilai-nilai Pancasila ini kita perjelas lagi ya, karena kan banyak nih Pak, adalah salah pemerintahan selalu bilang aku Pancasila, terus selalu dia bilang kita Pancasila, wah itu pokoknya menggebar-gebarkan lah Pak. Ini tapi saya lihat kok semakin kritikus dibungkam, semakin diskusi ini dibubarin, semakin pokoknya banyak banget lah yang melenceng dari kata-kata demokrasi dan Pancasila. Coba kalau misalkan menurut dari Pak Pamindoin dulu nih, biar nanti bisa dibantah sama Bang Dali nih, gimana? Untuk apanya? Untuk nilai-nilai Pancasilanya. So kan memang dia tidak bisa mendengarkan, benar kata Bang Dali nih. Anda tidak spesifik bertanyanya. Anda menjelaskan tentang Pancasila. Suara rakyat aja tidak didengar, Pak. Suara rakyat tidak didengar. Anda bukan gitu. Tadi dia bilang mengenai Pancasila untuk didoktrin kepada anak-anak muda. Lalu bertanya bagaimana? Ya saya butuh kejelasan, pertanyaannya bagaimana apa, untuk mendoktrinnya atau apa yang terjadi pada anak muda saat ini? Nah ini nih calon pejabat emang nggak punya intelektual. Bapak tuh tidak bisa membaca arah pertanyaan gitu ya. Kalau arah duit pasti tahu, kebaca ya. Oh iya. Iya. Oh iya, jelas itu arahnya kan ke kantong. Iya, sebutin aja. Enggak, sebenarnya gini, kalau misalnya untuk Pancasila itu sebenarnya nggak perlu didoktrin, wong. Pancasila itu nilai-nilai kehidupan kita sendiri kok. Selagi kita masih punya nilai kehidupan, ya kita bakal mengikuti alur Pancasila. Memang Halo ya. Tadi ya. sampai mana? Memang Anda emang suka lupa. Enggak, maksudnya ya. Kedengeran nggak? Takutnya tidak terdengar tadi. Ya nggak ada emang suaranya, gitu. Bro. Tadi saya juga seperti itu. Tiba-tiba nggak ada suaranya, kira saya pun. Iya, makanya saya bingung. Tadi sampai Sebenarnya mana kita yang lagi kalian disadap dengar? kayak nih. Sampai Waduh, iya. Pancasila. Iya, jadi sebenarnya Pancasila itu nggak perlu didoktrin. Itu selagi mereka masih memiliki memiliki nilai-nilai kehidupan, ya mereka masih memiliki nilai Pancasila. Menurut saya Pancasila itu paling sempurna loh. Keturunannya ada, untuk manusianya ada. Oke, enggak, pertanyaan saya itu bukan ke situ Pak. Pertanyaan saya adalah kenapa pemerintah sekarang itu terkesan Pancasila ini seperti, maaf ya, ingin menggebuk orang yang tidak satu paham.
gitu. Saya belum sampai ke situ, Pak. Anda sudah Oke. memotongnya. Iya, iya, Jadi iya, saya iya. disalahkan. Iya, jadi ya anak muda itu nggak perlu didoktrin. Kalau misalnya didoktrin ya mereka akan merasa terpaksa. Dan ini saya mau menyambung dulu dari tadi apa yang Bung Dali bicara kalau misalnya negara ini akan menjadi negara demokrasi seutuhnya, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Karena seperti yang saat ini terjadi pun di kalangan anak-anak muda, mereka untuk peduli pun, mereka untuk sadar diri saja ya nilainya masih sangat kecil. Hanya beberapa orang yang akan menyadari hal-hal tersebut. Dan untuk yang mereka golongan-golongan tuir yang sudah berada di atas ya, itu kan memang sudah saya bilang sedari awal, hal-hal omongan untuk Pancasila itu ya memang untuk pancingan saja, Pak. Jadi rakyat lain yang sudah sepemahaman dengan kami ya mereka akan mendukung. Hmm. Mereka akan bilang kalau orang lain itu tidak Pancasilais. Kan sudah saya bilang sedari awal, kami hanya ingin rakyat itu hanya sependapat. Oke, gimana Bang Dali menyikapinya? Iya, jadi gini. Sebenarnya mereka sangat Pancasilais lah. Sangat-sangat Pancasilais, tapi Sebentar, Anda tahu dari mana kami Bentar Pancasilais? dulu, bentar. Wong kami aja yang dipajang bukan Pancasila di kantor kami, uang kok. Pancasilais terhadap Pancasila Anda sendiri. Contohnya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu diganti oleh Anda. Keadilan bagi yang mendukung kita-kita. Loh, Anda jauh-jauh sudah sampai sila tersebut. Anda lupa masih ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sejak kapan Anda mengakui Tuhan? Makanya saya skip. Loh, kan itu sudah diganti menjadi keuangan yang Maha Esa. Lalu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah diganti menjadi kesejahteraan bagi seluruh golongan kami. Nah, persatuan bagi buzzer-buzzer. Loh, itu kan baik. Jadi kan kami berbagi. Ya, Toh buzzer pun saya melihat itu mereka giveaway kok. Ketika ada permasalahan untuk mencari nadi, mereka giveaway. Kurang baik apa mereka untuk rakyat? kemanusiaan bagi yang memberi uang. Nah, itu bro. Anda kan hidup zaman sekarang siapa yang tidak membutuhkan uang? Oke, Bapak-bapak. Ini kita berdamai dulu ya. Ini saya ingin menyinggung lembaga Bapak calon pejabat. Jadi seperti ini, Pak ya. Ini kan di Pancasila, di Indonesia terutamanya ada lembaga yang mengatasnamakan Pancasila. Kita bisa sebut, ini istilahnya ya, istilah aja. Ada namanya BPIP, Pak. Itu saya nggak tahu lah singkatannya apa itu. Saya hanya mengutarakan saja gitu ya. Nah, ini kan Bapak calon pejabat menganggarkan dana setahun itu sekitar 984 miliar, Pak. Dan gaji-gajinya 100 jutaan. Gimana ini Bapak Pamindo ini ya? Iya, gimana apanya? Toh itu golongan kami juga kok yang di sana. Iya, gimana Kalau misalnya tidak ada BPIP, nanti siapa yang mendukung secara apa ya? Secara dari badan untuk mendukung kami jika kami berkata kalau yang lain itu tidak Pancasilais. Justru fungsi BPIP itu di sisi lainnya seperti itu. Dan kenapa gajinya sampai 100 juta ya? Toh kita kan uangnya banyak untuk menggaji. Kalau kurang tinggal ambil aja dari yang lain. Masya Allah. Gitu aja kok repot. Gimana Bang Dali ini? Aduh. Gimana Bang Dali? Sebentar. Saya ingin bertanya dulu kepada rakyat galau. Oke. Bapak sendiri tahu kerjanya BPIP itu seperti apa? Nah itu. Kalau yang terakhir kita lihat Pak ya, kerjanya kan mengadakan konser Pak, yang di prank Pak, 2,5 M Pak, dan itu tidak memenuhi protokol kesehatan dari social distancing, dari tidak memakai masker. Apakah memang ini hasil dari kerja yang segitu banyak anggaran yang dikeluarkan Pak? Loh, ya itu orang kita di sana bukan kerja kok, orang kita have fun aja. Oke. Nanti juga itu mungkin setelah ada konser, mungkin setelah itu mungkin akan mengadakan acara festival
Atau mungkin acara study tour dari BPIP? Gimana Bang Dali ini, saya kehabisan kata-kata nih Bang Dali ini. Sebenarnya ya BPIP ya. Saya sih berusaha positive thinking. Mm. Kalau misalnya di situ itu ada anggaran yang emang penting, contohnya tunjangan media sosial. Tunjangan media sosial. Ya Anda tahu lah itu apa. Oh, untuk buzzer ya? Lah, kok Anda mengarah ke situ? Emang emang Oh, BPIP kan punya media sosial dan itu kan perlu. ya takutnya mereka Mm-mm. memiliki keanggotaan di Zet. Mereka kan butuh fotografer, butuh writer gitu kan. Nah, butuh yang lain-lain lah. Anda harus tetap berpositif thinking lah. Ya itu kan Anda sudah tahu. Itu aksen Jerman ya, itu aksen Iya, Jerman. kan Anda sudah tahu BPIP itu harga mahalnya, mereka membutuhkan writer, butuh jurnalis lah. Kalau enggak ya siapa nanti yang nulis-nulis berita-berita hoaxnya. Anda ini terlalu jujur ya. Ah, Mm-mm. iya. Ini kayaknya saya yang menjadi Pancasialis yang tadi itu. Soalnya udah mulai masuk nih. Tidak apa kok, bagus. Ya kalau dari saya sih angka segitu untuk calon pejabat sih tidak ada apa-apanya ya Pak Oh, ya. jelas. Karena untuk anggaran modal modal tahun depan ya Pak ya. Oh iya, Mm, dikumpulin dulu. Itu juga kalau mm. misalnya modalnya kami rasa masih belum cukup ya kami ambil lagi. Ya, Anda sebagai calon pejabat lebih tahu lah ya. Iya. Makanya begini Aduh. loh. Kenapa kenapa kami ingin rakyat itu sependapat? Jadi ketika ada berita-berita dari media-media yang masih membelot tidak ingin bergabung bersama kami untuk memberitakan seperti halnya RUU atau apapun kebijakan yang akan kami berikan. Nah, jadi fungsinya adalah makanya kami mengarahkan yang lain itu untuk sependapat dengan kami. Nah, kalau dari rakyat galau nih, kira-kira kenapa tuh BPIP sekarang bukan tidak muncul ya? Mungkin muncul gitu kan, tapi kita tidak tahu gitu tupoksi sebenarnya tuh udah ada hasilnya apa belum. Terus kenapa rakyat-rakyat ini seperti menutup mata? Gimana menurut rakyat galau yang sebagai rakyat? Kalau misalnya saya juga positive thinking Pak ya, karena ngelihat emang Ini di memang kalian situasi itu emang aduh. ini Memang belum kalian selesai ini. menjebak. Kalian berpositif thinking, saya sendiri yang negatif thinking. Memang kalian ini ya. Begini Pak. Kita kan sebenarnya lagi di situasi COVID-19 ya, dan orang tuh sebenarnya bukan menutup mata, jadi orang tuh lebih memprioritaskan mana dia yang lebih penting gitu. Memang mengawasi pemerintah, tapi nggak tahu juga sih, maksudnya di rakyat galau yang paling bawah ini, mereka apakah mengawasi atau cuma sekedar nonton aku bukan boneka, boneka. Jadi saya masih bingung gitu Pak, maksudnya masalah prioritas aja Pak. Jadi bukan menutup mata ya. Tapi di samping itu ya itu Pak, the power of buzzer. Buzzer ini kan sebenarnya apa ya, untuk menyerang kritikus. Jadi untuk lebih drop lagi, dia udah disebutkan. Jadi emang udah kritikus sudah lawan buzzer lah, dikasih duit udah, mereka udah seneng aja gitu. Dan saya kalau misalkan masalah tupoksi untuk semacamnya hasil, saya juga tidak melihat jelas gitu. Nah, kalau misalkan menurut saya, seperti misalkan konser kemarin, ini sangat mencederai mata batin para umat Islam loh Pak. Jadi bisa dibilang ini kan 1 minggu sebelum selesai puasa Pak ya, puasa Ramadan. Ya, dan itu kayak seurgensi apa gitu, maksudnya sampai orang yang lain, orang-orang Islam Lailatul Qadar, dia malah ngadain konser. Begitu Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Saya, Pak, gimana?
Ya, terus selanjutnya. Nah, pertanyaan saya Pak, menurut Bapak nih Pak ya, Bapak Bang Dali dulu deh. Apakah memang semacam RUU Minerba, Cipta Kerja, Perpu COVID-19 adalah implementasi dari nilai Pancasila atau sekedar label saja Pak? Kayak misalkan aku loh Pancasila itu sekedar legitimasi aja atau gimana Pak? Menurut Bapak? Tentang Pancasila di Iya, COVID-19. iya. Hmm, Anda ngapain sih berbicara yang sudah tidak ada? Oh iya, udah saya ganti jadi pembahasan TikTok aja kali Pak ya. Kita kasih 5 menit tentang TikTok ya Pak. Ya, TikTok. Oh ya, kita menyinggung lah semacam rektor UGM, rektor Undip yang menduduki tempat jabatan di pemerintahan, Pak. Kita bisa bilang mantan rektor ini Pak Nasir yang dari Undip, lalu terlalu dilibatkan Pak dari sistem politik ke akademik. Kita balik lagi ke topik ya. Jadi nanti Bapak menyikapi semacam kayak pas dalam proses pilpres ada di kampanye. Nah itu setiap perguruan tinggi itu selalu dilibatkan dalam proses kampanye Pak. Nah menurut Bapak sebagai calon pejabat gimana nih Pak? Ya kalau menurut saya ya sudah benar kok. Wong kalau misalnya nanti kita terpilih juga kan yang melihat kita yang akan mengkritisi kita juga kan lebih banyak mahasiswa yang akan melakukan perubahan. Makanya kalau misalnya kita sudah memegang akademisi-akademisi ya mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tersebut. Wong kalau misalnya dari bagian rektoratnya saja sudah kong kali kong dengan kita kok. Oh gitu. Kalau menurut Bang Dali gimana? Ini mau mengklarifikasi nih. Jadi ketika mereka menjadi rektor, mereka mendukung gitu, berkampanye. Iya kan masih banyak Pak Oh sampai iya. rektor pun dikasih hadiah gitu loh. Jadi kalau menurut saya itu pertama mencederai lingkungan politik gitu. Karena lingkungan pendidikan itu tidak boleh dimasuki oleh partai atau politik apapun. Hmm. Bahkan ada beberapa kampus yang tidak mengizinkan organisasi eksternal politik ya yang mengadakan acara di dalam kampus. Pertama itu. Nah, terus untuk rektor ya, saya sebenarnya nggak tahu ya apakah emang sebenarnya rektornya itu dari awal emang sudah bertujuan untuk mengatur itu, karena saya nggak tahu apakah dari awal rektor yang ditaro-taro ini untuk memegang kendali pendidikan khususnya mahasiswa, seperti itu. Kalau dari saya sih seperti itu aja. Gimana kalau menurut Pak Pamindo nih? Ya iya, kayak yang seperti tadi sudah saya bilang kan. Kami akan memegang terlebih dahulu dari hal-hal yang paling akan menjadi apa ya, menjadi bahaya terbesar kami. Berarti mahasiswa dipaksa untuk dituntut setuju semua dengan pemerintahan dong Pak dan tidak bisa mengkritisi dari kebijakan Bapak sendiri gitu. Bukan bukan dituntut, tapi kami mengarahkan kepada hal tersebut. Sama Contohnya aja seperti Bapak. seperti demo, kami kan tidak secara langsung ketika RUU KPK dan sebagainya waktu itu terjadi demo, kami tidak menyuruh secara langsung kan untuk melarang. Tapi kami melalui rektor-rektor beberapa kampus untuk melarang hal tersebut. Heeh. Dan demo pun tetap berjalan. Walaupun itu dengan dengan berjalan dengan banyak hal yang masih kita atur kok. Oke. Eh, closing statement nih dari Bang Dali dulu deh. Dari topik kita dari teror terus kita politisasi akademik sampai Pancasila. Gimana menurut Bang Dali nih? Sebenarnya kan awal dari permasalahan ini kan tentang teror ya, dan berujung ke arah demokrasi. Walaupun tadi berbicara tentang Pancasila, ujung-ujungnya demokrasi ya. Kalau dari saya sih, tumbuhkan lagi lah para pemuda tentang demokrasi yang ada. Tolong pikirkan kembali eh, kehidupan Anda.
tolong taruhlah sedikit kepedulian tentang demokrasi di negara ini di kehidupan Anda. Bukan masalah tentang apa yang Anda jalankan hari ini, tapi apa yang akan cucu anak Anda jalankan di kemudian hari. Itu saja. Mantap. Kalau dari Papa Mindo gimana nih closing statement nih? Kalau misalnya dari saya mungkin ini akan berbeda dengan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya. Karena ini closing statement akan sangat berguna untuk yang mendengarkan. Bagi saya, ya untuk para pemuda ya, kalian mulailah berani lagi ketika ada teror dan hal-hal tersebut. Kalian jangan takut. Banyak orang-orang yang ingin melakukan hal seperti kalian. Banyak orang-orang yang akan melindungi kalian. Ketika hal tersebut terjadi, suarakan. Ketika hal tersebut menimpa dan terlalu membuat Anda tertekan, kabarkan kepada kawan-kawan kalian. Banyak pemuda yang akan membela dan membantu Anda. Dan untuk pemuda yang lainnya mulai bangkit lagi rasa saling pedulinya, mulai bangkit lagi untuk melakukan gerakan perubahan ke arah yang baik, bukan karena termakan hoaks. Kalian ketika akan melakukan perubahan, mulai dulu mencari tahu apa kebenaran yang sebenarnya terjadi. Mungkin dari saya itu aja. Oke, mungkin dari saya cukup panjang ya. Jadi ini menyangkut idealisme dan keresahan dari saya. Jadi kalau menurut saya seperti teror meneror ini sangat membuka mata batin kita semakin kejamnya dunia. Nah, kalau menurut saya ketika memang kita dituntut atau diteror atau diintimidasi, kita jangan pernah lelah, jangan pernah takut untuk semakin mengungkapkan kebenaran. Jangan pernah semakin takut untuk mengkritisi lagi. Bagi saya semakin lebih ganas lagi gitu Bapak-bapak. Jadi lebih semakin tertantang nih. Karena kan mereka ini sebenarnya takut dengan cara mereka gitu loh. Mereka ini udah kewalahan, apapun dimainkan, apapun bener-bener dihajar aja, walaupun kita lihat mereka ini tidak punya rasa percaya diri yang kuat gitu. Karena apa ya, di saat memang dunia lagi di Indonesia lagi terfokuskan dengan COVID-19 ini, lalu ada teror kayak gini, sebenarnya kan orang jadi ketahuan gitu. Orang-orang seperti kita kalau misalkan dia nggak teror kan lenyap aja gitu. Sebenarnya salah langkah. Nah, kalau misalkan pesan saya juga untuk para pemuda, ya tingkatkanlah idealisme dan semakin buka wawasan untuk apa ya? Karena semakin kita dewasa, semakin kita dari zigot kita bisa menghasilkan sperma, itu semakin melihat kecanggihan rezim-rezim gitu. Saya tidak menyebutkan rezim ini ya, tapi rezim-rezim gitu. Dan yang hanya bisa melawan hanya para pemuda. Seperti kata Bapak proklamasi kita, beri aku 10 pemuda untuk menggoncang dunia. Jadi terima kasih nih Bapak-bapak, Bang Dali dan Pak Pamindo. Iya. Ya, sama-sama. Oke, jadi terima kasih Habis ini banget. saya mau cari cuan-cuan lagi. Iya, masih banyak buzzer bro yang harus saya kasih makan. Oke. Jadi terima kasih buat para pendengar yang konsisten untuk mendengarkan podcast Bebas Berisik. Dan jangan lupa untuk pantengin di Instagram kita podcast.bebasberisik karena kita ada Q&A untuk pembahasan topik selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel Down to Earth ID, channel yang mengedukasi, menginspirasi, dan memotivasi dengan cara yang berbeda. Dan jangan lupa untuk pantengin di Spotify kita, jelas banget podcast Bebas Berisik. Dan kita nanti kalau misalkan memang podcast ini berkembang, kita akan membuat PBB, Partai Bebas Berisik. Setuju nggak nih Bang Dali dan calon pejabat? Saya sih sebenarnya kalau tentang itu asal atas nama rakyat sih saya setuju aja. Oke. Anda yakin mereka akan mengatasnamakan rakyat? Saya sangat Pancasialis ya. Saya udah cocok jadi Memang calon Anda pejabat. pikir yang sekarang terjadi yang di atas memang tidak mengatasnamakan rakyat? Mengatasnamakan nama rakyat. Tapi rakyat yang mana? Mungkin maksudnya salah, bukan rakyat yang mana, golongan yang mana.
Ya itulah. Iya. Langsung lah rakyat galau. Langsung. Oke. Oke, terima kasih di podcast Bebas Berisik. See you soon.